Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku excited banget karena hari ini aku mau cerita-cerita apa aja yang aku belajar selama trip kemarin 3 minggu di US. Dan sekalian aku mau tes mic si DJI aku ini yang baru. Nah, sebenarnya mic ini tuh come with magnet. Jadi kalau kalian mau jepit aja itu di sini kayak gini bisa. Cuman kalau dia kayak gini kan agak jatuh-jatuh gitu ya. Dan collar baju kita akan molor dong ya kan. Kalian bisa tap si magnetnya ini di dalam. Or sebaliknya bisa juga di luar ya. Dan yang ini di dalam. Jadi tergantung orang sih sebenarnya. Nih aku nggak tahu nih kualitas suaranya kayak apa. Tapi kalau gini, kalau di dalam suaranya gini. Kalau di luar itu kayak gini. Gak repot ya say. Nah ini kalau mic-nya di luar. Itu dia guys, sepanjang video ini aku akan pakai mic ini supaya kalian bisa lihat juga kualitas suaranya seperti apa. So, aku udah list down di HP aku apa aja yang aku mau share ke kalian. Personally, aku belajar banyak banget dan aku very excited looking forward later punya anak karena aku excited banget cara parenting orang-orang yang ada di US. So, let's get started! Oke, so yang pertama adalah aku mau share tentang parenting dulu nih. Aku nggak bisa share details karena aku bener-bener cuman sebentar dan nggak sampai dig deeper banget. Jadi aku hanya akan share beberapa aja. Pertama, di US tuh kalau kalian tahu adopsi anak itu biasa banget di sana. Jadi kayak kalau misalnya anaknya udah 4 nih cowok, tapi mereka tetap mau cewek. Di sana tuh biasa banget buat mereka adopsi. Dan kalau di Indonesia kan tuh belum sesuatu yang biasa ya, kayak orang-orang masih kayak aduh gak mau gitu. Tapi kalau di US tuh justru itu kayaknya satu achievement gitu loh di sana. Orang-orang biasanya ya very open to adopt a kids gitu. Kalau misalnya mereka nggak punya anak atau mereka mau specifically kayak gendernya kayak mau perempuan atau mau laki-laki. Kedua, orang-orang di US tuh punya anak very dipikirin gitu loh. Banyak banget orang-orang yang after married tuh mereka kasih gap. Jadi kayak setelah mereka menikah, kayak mereka mau tunggu dulu 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Karena emang mereka benar-benar mau prepare themselves gitu loh, become a parent. Karena one thing yang mereka percaya adalah jadi parents itu nggak bisa ada jedanya. Once you jadi parents, you gonna be parents for the end of your life. Like, you know. Jadi orang tua tuh kayak nggak ada istirahatnya aja. You have to be ready. Jadi ya harus bener-bener make sure nih gue ready gitu loh. Karena nggak ada bisa cuti-cutian gitu. Kalau di kerja lu bisa cuti. Kalau jadi parents tuh nggak bisa. Have to make sure yourself you ready to become a parents. Next, masih parenting. Jadi di US tuh ada namanya sign language, which itu transitions dari anak-anak yang belum bisa ngomong ke anak yang ngomong. Itu mungkin kan ada gapnya ya. Jadi itu membantu untuk anak-anak yang belum bisa ngomong untuk bisa kasih code gitu. Kayak misalnya mau makan, mereka lagi makan nih, more atau enough gitu. Jadi kayak mereka akan gerakin tangannya gitu tuh buat bilang, karena dia belum bisa ngomong kayak cukup kan, mau lagi makan atau udah cukup. Itu interesting sih, jadinya orang tua nggak ngeraba-ngeraba, anak juga jadinya ngerti. Jadi kayak komunikasinya both sides aja gitu, jadi kayak nggak miskom. Iya kan? Itu menurut aku ide bagus sih, sign language. Kalau kalian pengen tahu lebih lagi tentang sign language, mungkin kalian bisa cari di YouTube, karena aku juga cuma tahu 2 hal itu. Terus yang selanjutnya adalah tentang makanan anak nih. Jadi anak-anak dari umur 6 bulanan gitu udah mulai dikasih trial kayak misalnya peanut butter. Tujuannya apa? Supaya mengantisipasi mereka punya alergi. Tapi nggak makan yang kayak bener-bener makan, cuman kayak dikasih taste dikit aja, bener-bener cuman sedikit gitu buat mereka taste. Jadi kita bisa anticipate nanti waktu mereka growing up, mereka nggak punya banyak alergi karena nggak pernah dikasih coba gitu loh sebelumnya. Jadi lebih baik dikasih coba gitu, jadi dia bisa tasting it supaya dia nggak jadi alergi. Karena banyak kan orang yang alergi peanut butter, alergi garlic, banyak kan orang yang kayak gitu. Nah, untuk anticipate itu sebenarnya makanya mereka kasih trial test
gitu dari umur 6 bulan. Aku ngelihat ya, di US tuh kan jarang banget ada mbak ya, nggak kayak Indonesia, mbaknya bisa lebih dari 2 orang. Nah, karena di US tuh jarang banget orang punya mbak, jadi anak-anaknya diajari, dituntut untuk bisa lebih independen. Pengalaman aku ya, aku dulu waktu kecil ya, disiapin mbak atau disiapin mama papa, kadang-kadang mau lagi dipakein bajunya gitu loh. Tapi aku ngelihat beberapa anak elementary school, mereka lebih mandiri sih menurut aku. Mereka lebih mandiri, lebih bisa siapin apapun untuk dirinya sendiri. Terus kedua, mereka anak yang ramah banget. Aku nggak ngerti gimana caranya mereka mendidik anak mereka. Tapi waktu aku jalan-jalan ke banyak tempat liburan tuh, mereka bener-bener ramah banget. Kayak hai gitu. Dia kayak, gue stranger tapi dia bisa kayak say hi aja. Terus mereka juga suka banget baca buku. Jadi emang anak-anak di US tuh, mungkin karena mereka udah mengalami sebelumnya anak-anak itu kena HP ya. Jadi mungkin mereka meminimalisir. Jadi 2-3 tahun pertama tuh mereka sangat-sangat diet akan gadget. Jadi emang mereka cuman ada akses buku atau enggak mainan fisik yang mereka bisa main gitu. Itu sih kayaknya tentang parenting, karena sebenarnya mostly teman-teman tim udah punya anak, jadi waktu kayak hangout, kayak kita banyak ngobrolin tentang anak mereka, how they grew up and so on and so on. Jadi kayak aku kayak banyak banget belajar and very excited, looking forward for that. Dan mungkin yang terakhir aku mau add dikit doang, kenapa orang di US tuh independent. Aku akhirnya sekarang ngerti gitu loh kenapa. Karena biasanya mereka ngerjain semuanya sendiri. Misalnya kayak perbaikin lampu yang rusak, atau bahkan sekecil kayak furniture. Makanya kalau kalian sadar tuh di TikTok banyak banget DIY furniture orang-orang di luar negeri, karena emang furniture-nya kan mahal. Jadi daripada beli atau sewa tukang kan mahal. Jadi daripada sewa tukang atau beli furniture, mereka most likely bikin sendiri atau perbaikin sendiri. Jadi mereka emang punya alat-alatnya gitu loh. Dan itu yang aku belajar banget dan very inspired, karena kayak mereka bisa kerjain apa aja sendiri. Bahkan kalau kalian tahu salah satu content creator namanya Nara Smith, dia bener-bener bikin apapun dari scratch. Dan itu something yang wow, cool, keren banget menurut aku. No wonder kalau mereka ternyata jadinya growing up itu kayak very independent, karena ya kayak gitu. Karena mungkin apa-apa tuh mahal di US kalau kamu mau beli langsung. Jadi emang kalau kamu mau lebih murah atau saving your money atau lebih sehat, ya makanan gitu, nggak mau yang fast food, dibikin dari scratch gitu. Jadi kayak itu sih yang aku exciting dan aku benar-benar belajar banyak hal baru. So ya guys, that's all video aku hari ini. Semoga benar-benar bisa inspire kalian dan kalian bisa belajar sesuatu juga. Dan kalau kalian juga punya sesuatu hal yang kalian mau share, boleh banget drop komen di bawah. Dan gitu aja juga sekalian review dari mic ini. Thank you so much for watching and I'll see you on another video. Bye bye.